Oke, aku yakin banyak dari kalian yang klik video ini pasti pengen ngubah suatu kebiasaan yang namanya menunda. Aku yakin kalian sering ngelakuin kayak gini. Kamu bangun tidur, bangun pagi, kamu mau punya hari yang produktif. Tapi belum apa-apa, begitu kamu bangun tidur, kamu langsung buka HP kamu. Yang awalnya kamu pengen langsung mandi, kamu pengen langsung siap-siap, pengen langsung kerja seharian, tapi at the end, kamu malah scrolling 3 jam. Baru habis itu kamu mandi. Habis kamu mandi, lanjut scrolling lagi, sampai seharian kamu ngelakuin hal-hal yang nggak produktif. Atau misal contoh, kamu lagi kerjain sesuatu, kamu lagi ngerjain tugas, lagi ngerjain bisnis, lagi bikin konten, tapi kerjaan yang harusnya bisa kamu selesain dalam 2 jam, kamu malah selesain itu dalam 7 jam karena kamu terlalu banyak menunda dan terlalu banyak santai. Sebelum kita lanjut, kenalin, namaku Jeremy, dan di video kali ini aku akan bahas tentang kenapa banyak dari kita itu sering ngelakuin yang namanya menunda. Walaupun itu bisa menghancurkan hidup kita, tapi kenapa kita selalu ngelakuin itu? Dan juga nanti di akhir kita akan bahas gimana caranya setiap dari kita itu bisa menang lawan yang namanya rasa malas. Kita bisa menang lawan yang namanya menunda. Banyak dari kita nggak sadar dan suka untuk yang namanya menunda pekerjaan. Hidup kita itu bisa hancur setiap kali kita menunda. Buktinya diantaranya banyak dari kita nggak sadar kalau misalnya dengan kita menunda kita bisa stres-stres sendiri. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kita tahu ada hal-hal yang penting yang perlu kita kerjakan, tapi kita nggak kerjakan itu. Kita lebih milih misalnya nonton film dibanding kerjain hal-hal yang perlu kita kerjain. Pekerjaan itu nggak bakalan selesai, dan yang ada itu numpuk di pikiran kita. Sambil kita nonton, itu akan jadi beban pikiran di otak kita. Dan kalau kita tunda itu terus, lama-lama tetap akan menjadi beban pikiran kalian. Dan semakin lama kamu tunda, pekerjaan baru akan datang, kewajiban baru akan datang, dan itu kayak bola salju yang diputar terus dan stresmu akan numpuk di kepala. Kenapa banyak orang sekarang ini sering ngerasa stres, frustrasi, tertekan? Mungkin salah satu alasan yang masuk akal kenapa mereka stres dan juga frustrasi karena mereka terlalu lama, terlalu banyak procrastinate, terlalu banyak menunda hal-hal yang harusnya bisa dikerjain sekarang, tapi mereka lebih milih ngelakuin hal-hal yang bikin mereka seneng daripada kerjain. Akhirnya numpuk di pikiran dan mereka lama-lama stres-stres sendiri. Ada satu fakta pahit, ada satu kebenaran yang aku mau sampaikan di video kali ini. Kenapa menunda itu akan menghancurkan hidup kita? Karena yang namanya menunda itu menggerus banyak hal dan gak menambah apa-apa. Atau sesimpel kalau misalnya dibahasain, itu kita lagi ngambil resiko berdiam diri. The risk of doing nothing. Untuk kita bisa paham ini, kalian perlu paham. Kalau misalnya untuk kita bisa bertumbuh, untuk kita bisa berkembang, kita perlu lewatin yang namanya 2 fase. Yang pertama adalah maintaining. Yang sudah ada harus kita jaga, baru kita bisa kejar untuk pertumbuhan. Kenapa? Karena maintaining, menjaga yang sudah ada, itu the part of growth. Maintaining is the part of growth. Maintaining adalah salah satu bagian dari perkembangan itu sendiri. Bahasa gampangnya, kalau misalnya kita bisnis ya, sebelum kita cuan, paling nggak kita harus BEP dulu. Kita harus berhasil maintain modal kita dulu, baru kita bisa cuan. Sama, kalau misalnya kita mau berkembang, kita harus maintain dulu, baru kita kejar pertumbuhan itu. Tapi kalau misalnya kita menunda, kita lagi ngambil resiko berdiam diri. Dengan kita berdiam diri, kita nggak maintain apa-apa, kita nggak menjaga apa-apa. Yang ada, apa yang kita punya itu kegerus. Karena tiap hari kita konsumsi tanpa produksi apa-apa. Kita konsumsi sesuatu tanpa produksi sebuah value. Sama kayak uang ya. Kalau kita diemin aja, taruh di rekening bank, lama-lama kegerus-kegerus sendiri, nilainya itu berkurang sendiri karena kena yang namanya inflasi. Dengan kita terus menunda, dengan kita terus tunda-tunda pekerjaan kita akan susah untuk maintaining, dan apa yang udah kita punya itu akan terus pelan-pelan tergerus dan kita akan susah untuk istilahnya bertumbuh. Oke, sekarang kita akan bahas gimana caranya setiap dari kita itu bisa menang lawan yang namanya kebiasaan menunda. Yang paling penting dan yang paling efektif adalah kita harus merasa nggak nyaman dengan kondisi kita. Gimana maksudnya? Kalau misalnya kamu lihat posisi hidupmu sekarang ada di posisi dimana kamu nggak pengen ada di sana, kamu nggak nyaman, kamu tertekan, kamu pasti berusaha, kamu pasti mengusahakan supaya kamu bisa ada di posisi yang bikin kamu lebih enak, lebih nyaman. Misal ini lagi jam 12 siang tengah hari, jam 1 siang tengah hari, kamu dijemur di lapangan, disuruh tidur di lapangan itu. Pasti kamu gak sampai 1 detik, aku jamin, gak sampai 5 detik, kamu udah berusaha untuk pindah. Karena posisi itu bikin kamu sangat gak nyaman, bikin kamu kesakitan. Sama kayak di hidup kita, kalau misalnya kita masih bisa menunda, artinya kita masih terlalu nyaman dengan tempat kita sekarang. Kalau udah gitu gimana? Kamu perlu shift cara pikirmu, kamu lihat ke belakang. Dengan kamu nunda terus, dengan kamu santai-santai terus, at the end itu hasilnya bakal jadi kayak apa? Apakah hidupmu bakal lancar? Apakah hidupmu akhirnya bakal berantakan? Dengan kamu lihat endingnya,
Dengan kamu ngelihat endingnya, harusnya kamu bisa ngerasa mulai nggak aman kalau misalnya kamu terus-terusan menunda. Cara kedua untuk setiap kita itu bisa istilahnya berhenti menunda adalah kita perlu kerjakan hari ini yang perlu kita kerjakan, karena untuk besok itu pasti ada kerjaan lain yang berbeda. Kalau kita terus menunda dan nggak kerjain hari ini apa yang perlu kita kerjain hari ini, at the end, besoknya bakal numpuk, kamu bakal ketinggalan, dan akan sangat susah untuk kamu bisa ngerjain semuanya dalam satu hari. Kamu akan terus keteteran kalau misalnya kamu tunda-tunda pekerjaanmu. Oh ya, sebelum kita masuk ke poin ketiga, gimana cara setiap kita itu bisa menang lawan kebiasaan menunda, aku mau kasih satu fakta. Kalau misalnya kebanyakan dari kita itu suka yang namanya menunda, karena kita merasa senang dengan aktivitas yang bikin kita menunda itu. Karena kita dapetin dopamin instan dari hal-hal yang mendistract kita, hal-hal yang mengganggu kita. Misal, kamu nunda untuk selesain codinganmu, selesain editanmu, gara-gara kamu kebanyakan scrolling TikTok. Itu kenapa? Karena kamu dapat dopamin yang bikin kamu seneng, jadinya kamu pengen scrolling terus. Dan cara untuk menyelesaikannya adalah dengan cara kita bisa dapetin dopamin alami dari kita nyelesain pekerjaan-pekerjaan yang udah kita rencanakan dan yang perlu kita kerjakan. Dengan kamu kerjain satu-satu, nggak multitasking, dengan kamu fokus selesain satu persatu, dan kamu checklist satu-satu pekerjaan yang perlu kamu kerjain, dari sana kamu akan dapat yang namanya dopamin secara alami. Dan dopamin ini, rasa seneng ini, nggak akan merusak fokus kamu. Beda sama dopamin-dopamin yang dihasilin sama sosial media, film, dan yang lainnya. Dan cara terakhir untuk kamu bisa berhenti menunda adalah kamu harus bikin timeline dan target dari setiap pekerjaan yang perlu kamu kerjakan. Kasih deadline ke diri sendiri untuk selesain pekerjaan A, B, C. Dan kamu komitmen, disiplin untuk kerjain apa yang perlu kamu kerjain sesuai dengan deadline yang kamu bikin. Intinya mulai untuk stop bohongin diri sendiri dan mulai untuk tepati janji sama diri sendiri. And yeah, that's all.